apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, kakak akan membawakan materi mengenai mengenal skill untuk menuju karir yang sukses. Namun, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai mengenal skill untuk menuju karir yang sukses. Pada kesempatan kali ini, saya harap kepada adik-adik sekalian untuk memperhatikan materi yang akan saya bawakan, karena materi kali ini bertujuan untuk supaya adik-adik mengenal dan mengasah minat bakat kalian supaya menjadi pembekalan di masa depan menuju sebuah karir. Baik, sebelum memasuki inti dari materi skill, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu skill. Skill adalah suatu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Adapun pengertian lain skill yang mendefinisikan bahwa skill adalah kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai kerja yang diinginkan. Adapun beberapa pengertian skill menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Gordon, skill adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Yang kedua menurut Nadler, skill adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Yang ketiga ada menurut Higgins, skill adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas. Yang keempat ada menurut Iverson, menurutnya adalah skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Adapun skill, terdapat dua skill, yaitu soft skill dan hard skill. Pertama, soft skill. Soft skill adalah kemampuan yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Soft skill memuat komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, dapat membangun tim, serta kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian individu. Soft skill merupakan kemampuan yang tidak tampak dan seringkali berhubungan dengan emosi manusia. Intervensi yang dapat diberikan dalam meningkatkan soft skill adalah dengan pelatihan atau dengan pembinaan yang insentif. Adapun beberapa manfaat dari soft skill, yaitu yang pertama sebagai atribut kualitas jasa, yang kedua dapat bersifat mandiri, yang ketiga soft skill dapat membangun karakter, yang keempat membangun kepribadian yang lebih berkualitas, yang kelima menumbuhkan rasa percaya diri, yang keenam dapat bersosialisasi dalam tim, yang ketujuh menumbuhkan kepekaan wawasan pemikiran dan kepribadian kita, yang kedelapan dapat membentuk jiwa yang kritis dalam diri kita. Perlu ditegaskan kembali bahwa soft skill itu tidak akan berjalan sempurna apabila tidak diiringi dengan hard skill. Begitupun sebaliknya, karena di sini soft skill itu akan nampak apabila seseorang telah menemukan jati dirinya. Namun, ada juga yang tidak akan mendapatkan soft skill dari dalam dirinya apabila dia tidak ada keinginan untuk berubah atau mengubah dirinya yang besar dalam hidupnya dari pola hidup yang buruk menuju pola hidup yang baik. Soft skill akan ada apabila seseorang memiliki motivasi yang besar untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Istilah keterampilan soft skill ini ialah istilah yang mengacu pada kepribadian seseorang yang diasah dari dalam, lalu dilengkapi pula dengan keterampilan hard skill, sehingga soft skill mempunyai atribut dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, karakter,
kebiasaan, dan sikap. Sebagai contoh, dalam dunia kerja, proses perekrutan karyawan baru harus dievaluasi berdasarkan psikotes dan wawancara mendalam. Hasil dari psikotes tersebut akan digunakan perusahaan untuk menempatkan karyawan di posisi yang tepat. Keberhasilan seseorang dalam bekerja biasanya lebih ditentukan oleh soft skill yang baik. Perlu diketahui adik-adik bahwa soft skill bukanlah sesuatu yang stagnan. Keterampilan ini dapat diasah dan ditingkatkan seiring bertambahnya pengalaman seseorang. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan soft skill. Yang paling terkenal adalah learning by doing. Mengikuti berbagai pelatihan dan seminar juga dapat meningkatkan soft skill. Namun, di luar itu semua, ada satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan soft skill, yaitu dengan lebih sering berinteraksi dan beraktivitas dengan orang lain. Mengingat pentingnya soft skill dalam kehidupan kita, maka marilah kita semua adik-adik untuk meningkatkan tingkat soft skill demi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dalam lingkungan sekolah, ada juga strategi yang dapat kita lakukan dalam menumbuhkan atau mengetahui apa sih itu soft skill. Pertama-tama, strategi lain yang dapat diterapkan dalam mengembangkan soft skill di sekolah adalah melalui pembiasaan, yaitu dengan menciptakan suasana di lingkungan sekolah, suasana yang bagus. Seluruh warga sekolah atau seluruh siswa harus memiliki dan melaksanakan secara nyata komitmen bersama untuk menciptakan soft skill demi terciptanya lingkungan dan suasana yang baik di sekolah. Hal ini bisa dengan program literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai dengan membaca kitab agama masing-masing, dengan kegiatan rutin Jumat bersih dan Jumat takwa bagi yang beragama Islam, program Green and Clean yang terprogram dan dijadikan suatu kebiasaan. Berbicara tentang masa depan atau karir, pastinya adik-adik ingin bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat yang bagus. Namun, pertama-tama yang harus kalian ketahui bahwa perusahaan tidak akan menerima sembarang orang tanpa adanya sebuah skill atau sebuah pengetahuan yang baik. Berbicara tentang kebutuhan tenaga kerja, banyak hal yang harus kita ketahui sebelum memutuskan untuk bekerja. Ada beberapa hal yang harus kita miliki jika kita memutuskan untuk memasuki dunia kerja atau dunia karir. Sebagai contoh, jika bekerja di kantor di bagian teknisi, kita harus mempunyai keahlian teknisi yang harus paham soal hukum dan lainnya. Setidaknya keahlian-keahlian dalam bekerja itu sudah disiapkan sebelum kita memasuki dunia kerja. Dan di sini skill sangat mempengaruhi pada jenis pekerjaan. Jadi kita harus memutuskan sebelum bekerja, atau satu hal yang penting yang perlu kita miliki adalah hard skill. Hard skill ini bisa dan lebih mudah untuk dipelajari oleh siapapun. Selama kita menjalani dunia pendidikan, sebenarnya apa pendidikan kita sudah diajarkan untuk memiliki hard skill. Baik, yang kedua ada hard skill. Hard skill adalah sebuah kemampuan yang dapat setiap orang asah melalui berlatih dan juga menempuh jenjang pendidikan. Kemampuan ini dapat kamu pelajari menyesuaikan dengan minat serta bidang yang akan kamu pilih dalam program studi di mata kuliah ataupun mengikuti berbagai kursus. Hard skill juga dapat diasah melalui pendidikan perkuliahan, mengikuti kursus, serta pelatihan untuk menguasai suatu keahlian. Hard skill atau sering disebut dengan keterampilan teknis merupakan jenis keterampilan atau kemampuan yang memiliki sifat bisa langsung terlihat dan juga dipraktikkan. Kemampuan hard skill biasanya berupa penguasaan suatu keahlian yang bisa berupa ilmu pengetahuan, teknologi, hingga keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang yang adik-adik tekuni. Kemampuan hard skill dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah bisnis yang sedang kita jalankan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan yang ada dalam ranah bisnis memerlukan posisi yang profesional yang mengharuskan adanya latar belakang pendidikan dan keahlian dalam suatu bidang tersebut. Dalam sebuah bisnis
yang sedang dijalankan, penting untuk memiliki seseorang yang menguasai suatu bidang sesuai dengan yang sedang perusahaan kembangkan. Nah, adapun cara untuk meningkatkan atau menumbuhkan hard skill, yaitu dengan yang pertama, melakukan atau mempraktekkan secara rutin dan konsisten. Yang kedua, meminta kritik serta saran dari orang lain. Yang ketiga, mengikuti kursus baik secara online maupun offline. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengajar pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang kita tekuni atau yang sedang kalian tekuni. Baik, selanjutnya ada juga tentang indikator skill. Adapun indikator keterampilan, yaitu yang pertama ada technical skill. Sejumlah wirausaha yang sukses memiliki kompetensi dalam mengelola operasional di luar dasar produk atau layanan, termasuk juga keterampilan mengelola rantai pasokan dan mempunyai pengetahuan tentang teknologi yang baru. Yang kedua ada manajemen skill. Keterampilan ini meliputi perencanaan dan pengorganisasian, mengidentifikasi pelanggan dan saluran distribusi, mengelola sumber daya, dan keterampilan mengatur di tempat yang tepat dan struktur sistem kontrol. Keterampilan ini termasuk keterampilan tingkat tinggi seperti mencari pemecahan masalah, keterampilan untuk membangun kemampuan inti, dan keterampilan menangani karyawan secara efektif. Yang kedua ada entrepreneurship skill. Keterampilan ini meliputi perencanaan bisnis, peka terhadap peluang, analisa lingkungan bisnis, dan keterampilan mengakses keahlian eksternal. Yang keempat ada personal matrix skill. Keterampilan ini meliputi kesadaran diri, keterampilan merefleksikan apa yang akan terjadi, mengenali dan memperbaiki kelemahan, bertanggung jawab untuk memecahkan masalah, dan mampu menghasilkan sebuah solusi yang baik. Baik, hal lain yang perlu dimiliki dalam meningkatkan skill yaitu yang pertama ada inovatif. Pasti adik-adik sekalian pernah mendengar kata atau kalimat yang sering menyebut-nyebut inovatif. Baik, saya akan menjelaskan apa itu inovatif. Inovatif adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan terbaru. Sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Yang kedua ada kreatif. Cara berpikir positif mengarahkan pada hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk harus dipandang sebagai pengalaman. Cara berpikir demikian bisa dikatakan cara berpikir kreatif dan produktif. Dalam berpikir kreatif ada beberapa tingkatan atau stage sampai seseorang memperoleh sesuatu hal yang baru atau sebagai suatu pemecahan masalah. Tingkatan-tingkatan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada persiapan, yang kedua ada tingkat inkubasi, dan yang ketiga ada tingkat pemecahan atau iluminasi. Selain skill, hal lain yang perlu dimiliki untuk menuju karir yang sukses yaitu sikap dan perilaku. Yang pertama yaitu jujur dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua percaya diri. Yang ketiga sopan santun dan hormat. Yang keempat berani mengambil risiko. Yang kelima berjiwa kepemimpinan. Yang keenam fleksibel dan serius. Yang keenam berorientasi pada tugas dan hasil. Perlu saya tegaskan kembali bahwa skill dapat melatih diri seseorang untuk dapat menjadi berinteraksi dengan masyarakat yang baik, karena komunikasi yang baik itu sangat diperlukan oleh seseorang. Karena komunikasi juga menjadi kunci dari sebuah kesuksesan dalam karir. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan.